belum terdidik dengan Belum. benar. Itu tidak berkaitan dengan toleransi, penyimpangan sebenarnya dari agama kita. Bentuk toleransi antar beragama ini seperti apa sih sebenarnya ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih bisa bersuah kembali walaupun melalui media sosial, yang kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya, berkahnya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali bersama untuk mendengarkan sebuah nasihat dalam acara Secangkir Nasihat bersama PKM TV. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kembali lagi bersama guru kita, ustadz kita adalah Al-Ustadz Dr. Mudzakkir Muhammad Arif LC MA, yang akan memberikan banyak ilmu, berbagi nasihat pelajaran kepada kita semua. Baik, kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah, alhamdulillah. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Baik. Alhamdulillah bisa kembali kita bersama dengan PKM TV dan saling sharing, berbagi terkait beberapa hal, tentu terkait Islam, ilmu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, oleh umat ini insyaallah. Iya. Bisa mungkin kita sambil ngopi ya, kalau ada, supaya kita lebih santai. Begitu Ustaz ya. Mumpung kita pagi-pagi, iya, kita sambil ngopi. Jazakallah. Karena namanya juga kopi secangkir nasihat. Secangkir nasihat ini, kopi ini bisa memberikan banyak inspirasi dan nasihat. Katanya begitu. Iya. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin pada kesempatan ini kita akan diskusi bersama guru kita terkait dengan apa yang akan kita hadapi ke depan, khususnya di bulan Desember ini. Ada beberapa kegiatan yang kadang kita mesti pahami dan kita mesti benar dalam menyikapinya agar Allah ridha kepada kita. Apa itu? Di antaranya terkait dengan toleransi antar agama. Iya. Dengan berbagai hari raya, perayaan, peringatan yang dilakukan oleh agama-agama yang lain, katakanlah seperti hari Natal, ya, Tahun Baru, seperti itu. Kita sebagai Muslim membutuhkan toleransi. Iya. Tidak asal mengambil kesimpulan, mengambil pelajaran, tetapi dalam menyikapi semua ini ada ilmunya. Iya. Dan insya Allah nanti akan dipaparkan dan akan dijelaskan bagaimana kita bersikap sebagai Muslim yang sebenarnya. Iya. Baik Ustaz, terkait mungkin yang pertama dalam waktu dekat ini ada hari Natal. Iya, tentu ada hal-hal yang perlu kita bangun, hubungan toleransi bersama dengan saudara-saudara kita dari kaum non Muslim. Iya. Kira-kira seperti apa Ustaz? Tafadhol. Barakallahu fikum. Iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jazakumullahu khairan, akhi Ustaz Abdul Rauf, calon doktor
Insya Allah sebentar Amin. lagi Amin ya Rabb. selesai. Kita doakan semoga diberkahi oleh Allah. Amin ya Rabb. Renungan dan nasihat menjelang hari Natal terkhusus untuk umat Islam, lebih khusus lagi generasi muda Islam, sangat penting kita melakukan imunisasi akidah, imunisasi akhlak generasi muslim agar akidah generasi muslim ini semakin kuat dan akhlak mereka semakin mulia, akhlak mereka terjaga dari pencemaran dan perilaku yang buruk. Hal ini penting oleh karena sangat terasa dan terlihat bahwa pada hari-hari besar agama lain itu turut diramaikan dan dirayakan secara langsung ataupun tidak langsung oleh umat Islam, wabil khusus generasi muda Islam. Karena itu kita jadikan ini sebagai momentum untuk mengingatkan agar kita memperkuat akidah kita, memperkuat dan memperbaiki akhlak kita, agar kita tidak larut di dalam pesta perayaan yang tidak berkaitan sama sekali dengan agama kita, bahkan ada beberapa penyimpangan sebenarnya dari agama kita. Itu inti dari renungan dan nasihat tentang toleransi. Kemudian dalam kenyataan perayaan Natal itu sendiri itu diramaikan oleh generasi muda Islam banyak sesama Muslim sendiri. Jadi tidak ada kaum Kristiani di lingkungan itu. Jadi mereka melakukan keramaian, kumpul-kumpul, musik, iya. Ada yang sambil minum minuman keras, wal-iyadzubillah. Sebenarnya tidak bersama kaum Kristiani, sesama Muslim sendiri, Ya. Sehingga tidak tepat kalau dikatakan bahwa ini adalah toleransi. Ini adalah kerusakan akhlak, ini adalah kerusakan perilaku generasi muslim yang harus kita cermati bersama. Adapun saudara-saudara kita yang berada di lingkungan Kristiani atau dalam masyarakat yang majemuk yang di dalamnya ada kaum Kristen di dalamnya, itu pun dinasehati agar tidak ikut dalam pesta-pesta yang padanya ada pelanggaran syariah. Sehingga kita tetap berteman dengan kaum Kristiani di lingkungan di masyarakat yang padanya ada kaum Kristiani, akan tetapi tidak ikut dalam perayaan-perayaan keagamaan mereka ataupun perayaan yang sifatnya umum tapi di dalamnya ada dosa dan maksiat. Itu mukaddimah secara singkat dari saya pada kesempatan ini. Masya Allah. Jazakumullahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum.
Iya, tadi disinggung terkait generasi muda kita. Ya, Em, ya kalau memang kita pikir sebenarnya ini banyak sekali hal-hal kepribadian-kepribadian Islami atau ilmu-ilmu Islam yang ditinggalkan, ya, tapi malah justru mengikuti yang bukan dari Islam begitu. Ya. Ya, seperti tadi yang disampaikan, ini kan sangat disayangkan gitu. betul. Ini apa yang mendasari, apa penyebabnya, Ustaz? Dan bagaimana menjadi solusi supaya generasi Islam ini justru disibukkan dengan kegiatan-kegiatan Islam itu sendiri. Iya. Mungkin karena kegiatan Islam tidak ada dan tepat bersamaan dengan adanya kegiatan perayaan walaupun itu dari agama non-muslim sehingga ikut terlibat karena mungkin itu tadi. Apa masalahnya gitu? Iya. Eh, kalau kita ingin menganalisa kenyataan yang ada saat ini, kita memang akan sampai pada hasil renungan, pemikiran, tafakkur bahwa generasi muda kita memang belum terdidik dengan Islam. Belum terdidik dengan Islam. Belum terdidik dengan baik sesuai dengan ajaran Islam. Banyak dari generasi kita yang tidak sholat, tidak bisa baca Al-Quran, Betul. ya, tidak bisa baca Al-Quran, ya, tidak ke masjid, ya, pada hari Jumat kalau ke masjid pada hari Jumat di luar saja, di halaman masjid, di teras, nanti mau qamat baru masuk dan seterusnya. Itu adalah fenomena umum di tengah masyarakat, khususnya generasi muda Muslim. Tidak mengherankan kalau kekosongan ini, kekosongan pendidikan Islam, pendidikan kepribadian Muslim pada mereka, itu yang membawa mereka larut dan hanyut dalam kegiatan-kegiatan dosa dan maksiat. Masya Allah. Oh. Iya. Iya, luar biasa memang, dan berarti belum terdidik dengan Belum. benar. Belum. Ini tanggung jawab kita semua ini sebenarnya ini. Iya. Bagaimana merangkul generasi-generasi muda Benar. agar belajar Islam yang baik, Betul. dan paham betul bagaimana bersikap toleransi kepada sesama antar agama. Iya. Ini Zat, yang banyak terjadi di masyarakat juga, banyaknya keterlibatan generasi Islam di dalam perayaan-perayaan seperti itu dengan alasan bahwa tidak ada yang dirugikan, kami tidak yakin juga dengan acara itu, cuma betul-betul berteman semata, ya, menggunakan atribut hari raya orang lain, agama lain, sama sekali bukan mendukung atau bukan larut dalam kegiatan itu. Ya mungkin begitu cara bentuk toleransi yang mereka pikirkan. Sebenarnya bentuk toleransi antar beragama ini seperti apa sih sebenarnya ini? Iya, batasan-batasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya saya menyoroti keikutsertaan generasi muda Islam pada perayaan agama lain. Saya menyorotinya pada pesta dan dekadensi akhlak, dekadensi moral yang terjadi dalam pesta-pesta Natal, Tahun Baru, ya, termasuk Tahun Baru. Saya lebih fokus pada menyoroti hal itu. Itu tidak berkaitan dengan toleransi. Oke. Itu sesungguhnya tidak berkaitan dengan toleransi. Iya. Termasuk penggunaan atribut tidak berkaitan dengan toleransi. Tidak ada hubungannya dengan toleransi. Itu dijadikan sebagai alasan toleransi kalau penggunaan atribut
Padahal sesungguhnya itu berkaitan dengan akidah kita. Ini berkaitan dengan ketidakpahaman generasi muda terhadap akidah umat Islam. Perbedaan Islam dengan yang lain. Toleransi itu adalah kedamaian. Toleransi itu adalah pembiaran, tasamuh. Tidak menghalangi orang lain melakukan aktivitasnya. Toleransi antar umat beragama tidak menghalangi kegiatan agama lain, kegiatan penganut dan pengikut agama lain. Tapi bukan berarti bukan berarti ikut bergembira, ikut berbahagia, bukan berarti memakai atribut dan sesungguhnya. Adapun yang melakukan itu karena semata tidak paham atau belum paham, belum tersentuh dakwah. Jadi saya menyorotinya ke situ bahwa belum tersentuh dakwah, belum memahami, belum mendapat hidayah karena mereka belum mendapatkan pendidikan Islam, pendidikan kepribadian Muslim sejak awal. Wallahu ta'ala. Masya Allah, jazakumullah khair. Mungkin bisa disinggung sedikit terkait dengan akidah. Ada hubungannya tadi dengan akidah. Ya. Iya. Seperti apa sih biar mungkin kita bisa paham semua dari sisi akidah, tidak boleh menggunakan atribut terlibat dan lain sebagainya. Iya. Akidah kita syahadatain. Akidah kita tauhid. Akidah kita tauhid. Akidah mereka bukan tauhid. Akidah mereka agama lain bukan tauhid. Ini yang mesti ditanamkan pada generasi muda Islam. Bahwa akidah kita syahadatain. Syahadatain itu harus dikaji. Syahadatain itu harus didalami, harus diyakini. Harus diperjuangkan pengamalannya secara bijak dalam kehidupan keseharian. Dan itu bertentangan dengan akidah syirik. Itu bertentangan dengan akidah kufur. Akan tetapi kita tidak mengganggu kekafiran, kita tidak mengganggu syirik, ya, karena dilaksanakan oleh orang yang tidak beragama Islam. Disinilah penerapan lakum dinukum waliyadin. Silahkan laksanakan agamamu dan kami laksanakan agama kami. Jadi jangan dicampur adukan dan jangan ikut-ikutan mengamalkan yang dilakukan oleh penganut agama lain dalam pengamalan agama mereka. Wallahu ta'ala. Masya Allah, luar biasa. Iya, Ustaz, Masya Allah. Jadi jelas ya. Jadi dalam agama kita batasan itu jelas. Nah. Iya, karena adanya syahadatain, adanya tauhid. Nah. Inilah yang memberikan pemisah antara Muslim dan non Muslim. Iya. Dan saya kira memang setiap agama punya batasan mungkin Ustaz. Benar, benar. Agama mereka juga punya batasan, kita juga punya batasan, sehingga menjalankan agama dan mengikuti batasan itu masing-masing dan tidak saling mengganggu, saya kira itulah bentuk toleransi. Itulah toleransi. Iya. Memberikan kedamaian semuanya. Benar, benar sekali. Karena saya juga berpikir kalau sekiranya tidak ada batasan seperti itu, orang non-Muslim ikut acara Islam, orang Islam ikut acara mereka, khawatirnya justru jatuhnya mengejek gitu. Ini apalagi bilang kami kan tidak ikut. Artinya kayak kita munafik, kita mendustai diri kita. Betul, betul sekali. Mereka ikut tapi sebenarnya tidak ikut hatinya. Kami ikut tapi kami tidak ikut hatinya. Itu justru merendahkan sebenarnya. Benar. Merendahkan agama orang lain begitu. Iya. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Ini saya kira filter. Iya. Bagaimana menjaga kedamaian dan memahami bentuk toleransi yang mesti kita lakukan sebagai orang yang bertauhid. Iya. Karena kita tidak bisa melihat dari sisi positif negatifnya saja. Nah. Iya. Nah. Karena kalau kita melihat dari sisi Islam sangat banyak kaitannya. Benar. Khususnya masalah akidah. Tapi ada satu yang mungkin ini agak berat dilakukan oleh
generasi kita yang kerja di toko, di perusahaan, yang pemegang manajemen atau aturan adalah pihak-pihak non-muslim. Atau mungkin muslim tetapi mendukung pihak-pihak atau kegiatan-kegiatan seperti itu. Katakanlah penjaga toko yang mesti menggunakan atribut. Iya, dengan berbagai konsekuensi kalau dia tidak melakukan itu. Paham. Iya. Itu gimana kira-kira? Apa yang harus Bismillah billahi taufiq. Penggunaan atribut pengikut agama lain, khususnya yang berkaitan dengan perayaan-perayaan ya, agama selain Islam, itu berkaitan dengan akidah. Berkaitan dengan akidah, menyentuh akidah, ya, melanggar akidah kita, akidah tauhid. Karena itu adalah atribut pakaian yang hanya dipakai oleh penganut agama lain dan dalam perayaan agama mereka. Umat Islam tidak boleh ikut, sesungguhnya tidak boleh ikut dengan tetap menghargai pendapat lain, menghargai fatwa lain kalau dikatakan bahwa itu adalah fatwa. Akan tetapi kalau saudara-saudara kita yang meyakini dan memahami bahwa itu tidak boleh digunakan dan mereka mendapatkan tekanan, mereka mendapatkan pemaksaan dalam tanda petik untuk menggunakan itu, maka itu kembali pada kemampuan mereka untuk bernegosiasi, untuk berkomunikasi, meminta dispensasi seperti itu agar tidak melakukan itu. Karena dia meyakini bahwa itu tidak sesuai dengan agama kita. Itu tidak sesuai dengan agama kita. Berbeda dengan saudara-saudara kita yang memang menghalalkan itu. Nah, itu kita tidak membahas tentang itu, ya. Akan tetapi kita membahas yang meyakini bahwa itu bertentangan dengan hati nurani saya. Nah, itu sangat terpulang pada kemampuan komunikasinya, kemampuan negosiasinya, dan kemampuan untuk mengajak sesama muslim untuk melakukan pembelaan terhadap diri mereka. Itu juga penting. Itu juga penting. Oleh karena setiap muslim bersaudara dan mesti kita bantu kalau kita mampu. Khususnya dalam hal ini para advokat, ya, para pengacara bisa membantu tokoh masyarakat, pejabat, bisa membantu kalau saudara-saudara kita merasakan bahwa ada pemaksaan. Sekali lagi berbeda dengan yang tidak merasa dipaksa, berbeda dengan yang mengatakan bahwa itu boleh saja. Jadi itu terpulang sekali lagi pada iman, terpulang pada kemampuan komunikasi, negosiasi, dan advokasi sesama muslim. Masya Allah. Terima kasih. Masya Allah. Ini saya kira sudah menjadi solusi saya kira, ya. Jadi memang bagi saudara-saudara yang yang bekerja di bawah aturan yang terkesan harus terlibat dalam mengikuti kegiatan atau menggunakan atribut, kalau tidak merasa tidak cocok atau bertentangan dengan jiwa, sampaikan. Betul. Negosiasi dengan cara yang bijak, sampaikan dengan cara yang baik, ya. Sampaikan bahwa mohon maaf saya tidak menggunakan, ya. Benar. Kalau ternyata tetap dipaksa, kita sudah membela dan kita juga pingin tidak mau menggunakan itu, ya itu tadi mungkin bisa menggunakan orang lain, jasa orang lain, bisa advokat dan lain sebagainya, begitu saja. Benar. Setiap tindakan, pilihan masing-masing ada resikonya. Benar.
Iya. Masing-masing ada resikonya. Kita menyetujui atau tidak menyetujui ada resiko masing-masing. Iya. Tapi kita seorang muslim, kita akan melihat berbagai resiko bukan hanya urusan di dunia saja. Tetapi kita yakin betul, kita percaya bahwa ada hari di mana kita harus mempertanggungjawabkan resiko itu, yaitu di akhirat nanti. Benar. Disitulah yang mesti kita pikirkan, Masya Allah. Luar biasa ini, Ustaz. Ini menjadi filter dan memang dibutuhkan penjelasan kepada saudara-saudara kita ini, khususnya generasi muda, terkait dengan hal itu. Karena sampai hari ini itu belum terselesaikan. Ditambah dengan saudara-saudara kita yang berlatar belakang agama juga, atau kan itu ustadz atau ulama atau kiai yang mengeluarkan fatwa atau menyetujui hal seperti itu. Nah, itu mungkin tergantung latar belakangnya, dan Benar. masing-masing orang punya pendapat, punya alasan, dan mempertanggungjawabkan dari setiap fatwa atau alasan yang kita keluarkan. Mungkin begitu, Ustaz? Benar sekali. Masya Allah. Betul. Iya. Tadi sudah jelas apa batasan dan kenapa kita bersikap seperti itu. Mungkin sedikit boleh tahu lagi, Ustaz. Kenapa ada, katakanlah ustadz, ulama, kiai justru membolehkan begitu bentuk toleransi mungkin, atau apapun itu alasannya. Ya, apa yang menjadi dasar, sementara referensi mungkin sama Al-Quran, hadis, tapi perbedaan pendapat ini sangat jauh sekali, karena jelas hukum yang kita tentukan itu dengan kebolehan dengan tidak boleh kan ini sangat bertolak belakang itu. Ya, kira-kira apa alasan kemudian itu bisa menjadi boleh gitu? Barakallahu fikum. Iya. Kalau kita melihat dasar fatwa dari para ulama yang membolehkan, mulai dari ucapan selamat sampai saling mengunjungi ya pada perayaan agama lain, itu mereka tidak memasukkan itu dalam akidah. Oke. Mereka mengatakan bahwa ini bukan akidah. Karena itu tidak bertentangan dengan tauhid. Tidak bertentangan dengan tauhid. Jadi itu yang saya pahami dasar dari fatwa mereka. Sementara yang melarang itu mengatakan bahwa itu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari akidah. Akidah kita tauhid dan akidah mereka bukan tauhid. Akidah mereka bukan tauhid. Itu yang saya pahami dan yang bisa saya jelaskan secara singkat. Oleh karena sesungguhnya tidak ada maksud untuk mempersalahkan, akan tetapi ini adalah ajakan untuk melakukan imunisasi akidah, sekali lagi generasi muda Islam, imunisasi akhlak generasi muda Islam. Oleh karena akibat dari toleransi yang kebablasan, ada fatwa yang membolehkan atau tidak membolehkan yang kebablasan itu sesungguhnya memang sudah ada dekadensi moral, itu memang sudah ada, walaupun tidak ada fatwa yang membolehkan ucapan selamat dan saling mengunjungi itu. Jadi kita menyorotinya lebih pada acara pesta dosa dan maksiat seperti itu, penggunaan atribut yang dipaksakan itu kita soroti ke situ pada hal-hal yang kita sepakati antar umat Islam dan para ulama Islam. Masya Allah, luar biasa. Ini Ya, filternisasi apa namanya ya?
Masya Allah. Sambil ngopi, Ustaz. Baik, baik. Bisa kita sambil ini, biar Jazakumullah khairan. Masya Allah. lebih santai. Masya Allah, ini dari aroma kopinya ini luar biasa ini sepertinya. Masya Allah. Ini kelebihan PKM TV. Masya Allah. Studio PKM Secangkir TV nasihat. Masya Allah. Ternyata Masya kopi Allah. juga ini nasihat. Bismillah. Luar biasa kopinya. Karena di sini ada baristanya. Masya Allah. Saudara Maskur. Akhi Maskur yang semoga dapat jodoh yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Waduh. Satu-satunya kru VKM TV yang belum menikah. Masya Allah. Bukan promosi saat ya? Boleh sebagai promosi. Masya Allah. Penuh dengan Masya aktivitas Allah. dakwah. Nikmat kopinya, Masya Allah. Allah. Jazakallah khair. Masya Allah. Baik, Ustaz. Ini luar biasa. Ini saya kira mencerahkan dan memberikan pengetahuan. Iya. Tapi sebagai orang awam ini, Ustaz, kembali lagi kita kepada materi. Sebagai orang awam, kalau tadi dihubungkan dengan akidah, sementara ada juga ulama atau ustadz, ya katakan demikian, yang tidak melihat itu berhubungan dengan tauhid atau akidah. Iya. Mungkin melihat dari sisi yang lain, mungkin muamalah, lebih kepada begitu. Iya tuh. Kalau mereka mengatakan kalau kami mengikuti itu bagaimana? Sesungguhnya tidak ada doktrin, ya, tidak ada doktrin yang mesti kita patuhi. Yang ada adalah pilihan dan pertanggungjawaban. Ingat bahwa ini ada tanggung jawabnya di dunia dan di akhirat. Iya. Jangan memudah-mudahkan yang tidak mudah. Oke. Jangan memudah-mudahkan yang tidak mudah. Iya. Jangan cenderung untuk mengikuti semua yang boleh, ya, semua yang membolehkan. Iya, sehingga tidak ada doktrin, akan tetapi ajakan untuk berpikir dan merasakan tanggung jawab itu di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oke. Contoh, kitab, setiap agama punya kitab suci. Setiap agama punya rumah ibadah. Ya. Setiap agama punya simbol. Dan itu berkaitan dengan akidah. Itu berkaitan dengan akidah. Tidak bisa kita katakan bahwa salib itu bukan akidah. Tidak bisa dikatakan bahwa salib itu bukan akidah. Itu adalah akidah, itu adalah keyakinan. Itu adalah keyakinan. Sebagaimana rumah ibadah. Rumah ibadah itu berkaitan dengan akidah. Topi apa namanya? Santa. Itu berkaitan dengan akidah. Berkaitan dengan akidah. Adapun yang tidak melihat bahwa itu tidak berkaitan dengan akidah, kita berpikir ulang. Jilbab bagi wanita muslimah, akidah atau bukan akidah? akidah. Ada kaitannya dengan akidah. Erat kaitannya dengan akidah. Seperti itu. Sehingga penting untuk kita renungkan dalam-dalam kalau dikatakan bahwa itu tidak berkaitan dengan akidah. Masya Allah. Baik, Ustaz. Terkait topi, pakaian, simbol berhubungan dengan akidah. Ya. Afwan ini, Ustaz, melihat lebih luas atribut atau pakaian. Katakanlah jubah yang kita gunakan hari ini. Iya, bukankah ini sudah digunakan? Maksud saya mungkin orang awam akan bertanya begitu. Ya. Jubah yang kita gunakan, jas yang kita gunakan, songkok yang kita gunakan, agama-agama sebelumnya ada yang menggunakan itu atribut. Benar. Karena itu bukan akidah. Berbeda jubah laki-laki dengan jilbab perempuan.
orang-orang, maksud saya, Itu diperintahkan oleh agama. oke, Menutup aurat bagi perempuan itu dengan cara seperti itu perintah Al-Quran, itu perintah hadis. Memakai jubah seperti ini atau pakai kemeja itu tidak ada perintah khusus. Tidak ada perintah khusus. Ini berkaitan dengan kebiasaan dan budaya ya setiap masyarakat. oke, Seperti itu. Ya taruhlah dikatakan bahwa ini pakaian Arab, bukan pakaian agama, bukan pakaian agama Islam. ya, karena orang kafir juga Ya, orang menggunakan, kafir juga pakai, kafir juga pakai seperti itu. karena agama sebelumnya seperti Iya, katakan, betul. menggunakan juga seperti ini. Ya, betul. Karena bukan pakaian untuk ibadah, Oke, bukan pakaian untuk khusus untuk sholat. Di luar sholat kita tidak pakai. Bukan, karena kita tidak punya pakaian khusus untuk sholat yang diperintahkan oleh Oke. Islam. artinya bukan simbol Ya, khusus agama bukan. tertentu. Tidak. Oke. Allah Ta'ala. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Ustaz. Barakallahu fikum. Baik, Masya Allah, luar biasa pencerahan dan diskusi kita pada hari ini, pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Masih ada mungkin tambahan, Ustaz, penutup, closing statement? Iya, saya kembali lagi pada anjuran untuk memberikan pendidikan kepribadian khususnya yang berkaitan dengan akidah dan akhlak pada sesama muslim, lebih khusus lagi generasi muda Islam. Masya Allah. Oleh karena semua pelanggaran yang dilakukan oleh generasi muda Islam itu bersumber dari rendahnya pendidikan kepribadian yang diajarkan kepada mereka, yang dididikkan kepada mereka. Saya mengajak untuk kita aktifkan dan kita gelorakan itu di tengah-tengah masyarakat, pendidikan kepribadian generasi muda Islam agar mereka memahami agama ini dengan benar dan baik dan mengamalkannya dengan benar dan baik dalam kehidupan keseharian. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Masya Allah. Jadi Alhamdulillah para pemirsa sahabat PKM TV yang dirahmati Allah, cukup banyak ilmu yang kita dapatkan, sangat mencerahkan dan memberikan pengetahuan bagi kita semua bagaimana bersikap menjaga tauhid akidah kita dan tetap menjaga akhlak, tetap menjaga toleransi antara agama, iya, dengan cara tidak menghalangi, tidak mengganggu, ya, seperti itu. Tetapi ada batasan-batasan yang mesti kita perhatikan. Iya. Kenapa demikian? Sekali lagi, sebagaimana guru kita sampaikan tadi bahwa kita punya akidah, kita punya tauhid, kita punya syahadatain. Siapapun yang bersyahadat ada konsekuensi yang harus ditaati. Iya. Ya, salah satunya itu tadi batasan-batasan ini yang mesti kita pahami. Sungguh kita ini masih perlu banyak belajar. Iya, mungkin masih banyak yang perlu kita tanyakan terkait ini. Saya kira kalau ada yang mau konsultasi, ada yang mau bertanya lebih spesifik, bisa menghubungi kontak PKM TV, insya Allah. Baik, demikianlah secangkir nasihat kita pada pagi hari ini. Kita hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap kekurangan, kesalahan, kelemahan kita. Semoga Allah mengampuni kita semua. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah itu dari kekeliruan dan kelemahan dan kebodohan kami sendiri. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.